hari kinerja Prabowo ini dari sisi ekonomi kira-kira seperti apa, Bu? Kalau saya lihat Pak Prabowo banyak sekali memperhatikan masalah ekonomi untuk masyarakat keseluruhan. Ekonomi juga sampai masyarakat yang level rendah. Jadi misalnya dalam swasembada pangan, bahwa pangan itu mendapatkan suatu prioritas di mana banyak hal yang akhirnya kurang mendukung mereka, misalnya petani-petani. Gula juga kita tahu selain dikorupsikan, juga kita lihat bahwa gula kurang efisien, padi juga sangat tidak efisien, di mana pada saat yang lalu seringkali kalau terjadi panen juga terjadi impor. Sekarang kelihatannya diperhatikan secara jauh lebih serius, sehingga kita bisa bayangkan bahwa untuk petani sudah akan lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi dari segi pengeluaran, banyak pengeluaran yang dipangkas, ada pengeluaran yang dikurangi, ada pengeluaran yang ditunda dulu karena dianggap kurang dibutuhkan. Lalu kita lihat lagi dari segi hukum yang juga sangat mempengaruhi ekonomi ke depan. Dari segi hukum juga terjadi perbaikan-perbaikan di mana koruptor-koruptor itu diatasi. Misalnya kita lihat terakhir yang sangat heboh itu masalah Impor ya, Bu ya? masalah Freeport, lalu kita lihat lagi yang heboh lagi masalah timah. Jadi harta negara itu tidak otomatis hilang begitu saja. Jadi jangka panjangnya dan bahkan jangka pendek juga akan lebih baik, tapi terutama jangka panjang kita mempunyai kekayaan yang tetap bertahan untuk jangka panjang. Lalu di samping itu kita lihat juga dari segi hukum juga diatasi walaupun masih banyak kekurangan, tapi tetap saja lebih baik daripada dulu karena sebagian tetap diatasi dengan baik dan berhasil diatasi, dan sebagian lagi kita bisa lihat bahwa aparat hukum juga lebih takut untuk melakukan penyimpangan. Iya, Bu. Kan keterkaitan ketegasan hukum yang dilakukan oleh Presiden Prabowo tentu sangat berpengaruh ke ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang targetnya ya cukup tinggi, katanya sekitar 7-8% keinginannya gitu kan. Kira-kira pandangan Ibu bagaimana dalam periode-periode pertama atau tahun-tahun pertama lah? Ya, jadi kita lihat sebetulnya ekonomi kita kan cenderung ke arah merosot. Jadi jika terjadi penambahan itu sudah luar biasa. Apalagi kalau 7% itu betul tercapai, maka itu merupakan suatu prestasi yang cukup menonjol, di mana seharusnya kalau dibiarkan jadi negatif, tapi sekarang jadinya malah positif. Berarti Ibu setuju dong kalau misalnya ketegasan yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh Presiden Prabowo itu harus didukung oleh semua pihak. Ya, dan memang keseluruhan masyarakat perlu mendukung, karena di sini kita tahu bahwa banyak juga orang-orang yang atau segelintir masyarakat yang tidak setuju dengan cara Pak Prabowo. Jadi masyarakat keseluruhan harus ikut mendukung demi untuk negara, dan bagi mereka yang memikirkan untuk diri sendiri sudah harus mengurangi atau menghapus, supaya dia juga memikirkan negara dan bukan memikirkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati para menteri koordinator, para wakil menteri, kabinet merah putih yang hadir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Profesor Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, Menteri Pekerjaan Umum, Saudara Jordi Manggodo, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Basuki Hadi, Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal Saudara Ahmad Aikal, Wakil Menteri Koordinator Hukum dan HAM dan Imigrasi Saudara Otto Hasibuan, Wakil Menteri Agama Saudara M. Tafiqi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ibu Diana Kusuma Stuti, tokoh-tokoh lintas agama yang hadir, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Jack Levin Manuputi, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bapak Antonius Bunyamin, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Bapak Budi Santoso Ano Wibowo, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Buddha Indonesia, Saudara Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Saudara Teguh Setiabudi, Profesor Joel Lord, President of Harvard University, Profesor Aldi Pihak, Ibu Mari Tekar Panistu, Ibu Yani Wahid, Bapak Profesor Purnomo Yusdianto, saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh nasional yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Saudara, hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan yang sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan, suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu, bisa rukun, karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu meraih suatu masa depan yang bisa memberi kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bisa kita yakini bahwa bangsa kita salah satu negara yang paling majmuk di dunia. Kita memiliki 714 suku bangsa dan kelompok etnis yang tinggal di ribuan pulau, yang masing-masing memiliki agama, budaya, dan adat istiadat yang khas. Bagi kita, perbedaan tidak boleh jadi sekat pemisah. Perbedaan justru adalah kekayaan kita.
Perbedaan memberi kepada kita energi, kekuatan. Perbedaan tidak boleh jadi sumber perpecahan. Kepemimpinan dari tokoh-tokoh bangsa dan pendiri-pendiri bangsa kita menunjukkan arah yang benar. Kita belajar toleransi, kita belajar empati, dan kita belajar hidup bersatu dan rukun. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita berdiri di atas perjuangan. Kemerdekaan kita bukan hadiah dari siapapun. Kita rebut kemerdekaan melalui perjuangan yang panjang dari ratusan tahun. Semua kelompok etnis dengan berbagai agama yang berbeda, semuanya berjuang. Tidak ada mayoritas dan tidak ada minoritas dalam pengabdian dan pengorbanan kepada negara dan bangsa. Semua kelompok, semua suku, semua kelompok etnis membayar saham untuk Republik ini. Sahamnya membayar dengan darah, dengan keringat dan dengan air mata. Karena itu resmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga. Terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini yang sesungguhnya yang sebenarnya harusnya diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Ya, saya kebahagiaan enaknya banyak yang bekerja, ya itu namanya takdir. Jangan-jangan Pak Joko Widodo lagi nonton gitu. Pak Jokowi, mohon maaf aku yang resmikan. Ini juga mengingatkan kita tidak hanya Masjid Istiqlal berdiri di samping gereja katedral, tapi yang merancang Masjid Istiqlal, arsiteknya ditunjuk oleh presiden kita pertama justru bukan orang Muslim. Arsiteknya adalah orang Nasrani. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Kecil-kecilan saya juga bikin masjid di Kamar. Dan ya saya coba ikut Bung Karno yang merancang, mendesain dan membangun gereja saya di situ seorang Katolik. Jadi ini tradisi kita bahwa kita berbeda agama, kita berbeda adat istiadat, tapi kita satu dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Saudara-saudara, selamat, terima kasih. Mari kita teruskan jaga kerukunan, jaga kemesraan di antara kita. Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan, perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan. Hanya dengan perdamaian kita akan menjadi negara makmur, negara adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral di Kota Administrasi Jakarta Pusat
Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi ke atas panggung Menteri Agama, Menteri Pekerjaan Umum, perwakilan Masjid Istiqlal, perwakilan Gereja Katedral. Mohon izin Bapak, kami pandu hitung mundur dalam 3, 2, 1. Selanjutnya, penandatanganan prasasti. Dengan demikian, terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal Gereja Katedral telah diresmikan. Sebagai tetangga bisa jadi sebagai saudara, sebagai Selamat ya, udah diresmikan. Seru. Ya, wah, ini sudah resmi. Iya, Pak. Alhamdulillah.